Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Arum Fitriani, NIM 23010901010, mahasiswi IAIN Salatiga, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4, akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran mengenai sarana pendidikan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Fuad Ahsan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Perlu kita ketahui bahwa sarana pendidikan merupakan segala yang memperlancar terwujudnya target pendidikan atau pembelajaran, baik itu berupa sarana fisik, alat, perangkat, materi, dan lain-lain, atau bisa juga diartikan sebagai fasilitas yang secara langsung menunjang proses pendidikan. Nah, macam-macam sarana pendidikan itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada sarana fisik, sarana pendukung, dan juga ada sarana terapan. Nah, contoh dari sarana fisik adalah sarana yang berwujud, yaitu dengan kata lain bisa dilihat, diraba, dan dirasakan keberadaannya. Contohnya itu ada masjid, perpustakaan, kelas, laboratorium, alat tulis atau alat peraga dan lain-lain. Contoh dari sarana pendukung yaitu ada kenyamanan, mudah, akomodatif, capaian terukur, dialogis, dan lain-lain. Nah, contoh dari sarana terapan yaitu ada keteladanan, kisah, penugasan, peristiwa, ceramah, presentasi, penelitian, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Jenis-jenis sarana pendidikan yaitu ada alat pelajaran dan media pendidikan. Berikutnya, jenis-jenis prasarana pendidikan yaitu ada bangunan sekolah dan juga ada perabot sekolah atau madrasah. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana yaitu ada perencanaan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pentingnya mempelajari sarana dan prasarana pendidikan itu apa sih? Nah, pentingnya mempelajari sarana dan prasarana pendidikan itu untuk mempengaruhi dan mendukung aktivitas dan proses pembelajaran agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, sarana utama pendidikan Islam itu adalah masjid dengan mempunyai fungsi komprehensif yaitu untuk ibadah, pendidikan, ekonomi, sosial, ketahanan nasional, harmonisasi, jaringan, dan lain-lain dengan terapannya yaitu untuk sholat, zakat, dan lain-lain. Seperti yang sudah dibahas dalam Quran surat At-Taubah ayat 17 sampai 18 yaitu yang dibahas adalah masjid. Nah, jika nantinya timbul pertanyaan, lantas apakah hubungannya sarana pendidikan dengan Quran surat At-Taubah ayat 17 sampai 18? Nah, karena pada zaman dahulu yang dimaksud masjid di sini adalah pendidikan. Karena zaman dahulu masjid digunakan sebagai tempat dakwah atau tempat pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Nah, kenapa surat At-Taubah? Karena dapat dimaknai secara komprehensif atau secara global, yaitu apabila kita lihat pada zaman sekarang, itu hanya ada satu atau dua masjid yang memfasilitasi guna pendidikan. Nah, apabila dibandingkan dengan zaman dahulu, masjid digunakan sebagai alat dakwah atau alat pendidikan. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Nah, yang dimaksud sarana di sini pun
Berbeda dengan sarana dan prasarana pendidikan, karena sarana pendidikan di sini yang dimaksud itu bukan wujudnya atau masjid atau madrasah, melainkan yang dimaksud di sini meliputi semua hal, seperti 3 hal yang sudah saya jelaskan di atas. Penggunaan kata sarana itu lebih dipraktekkan kepada wujudnya atau barangnya, dan praktiknya, dan lain sebagainya. Baik, itu saja sedikit materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila terdapat suatu kesalahan. Sebab segala kebenaran dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Namun apabila itu sebuah kesalahan, maka itu datangnya dari saya sendiri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan juga tak lupa bimbingan dari Bapak dosen. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.